Arasi itu artinya badai. Jadi nanti motifnya itu bergelombang seperti badai. Kalau batik ini badai icon ya. Badai icon yang ada di kota. Kemarin Bu Wali menyarankan untuk membuat icon batik dari trembesi, bunga, dan daun. Hai Sobat Mako, jumpa kembali bersama saya Vivin Citra tentunya. Masih seputar keliling-keliling ya atau jalan-jalan di kecamatan yang ada di Kota Malang. Dan kali ini saya berada di Kecamatan Klojen. Ini pastinya masih membahas masalah batik-batik, tapi ini beda dari batik ya. Tapi ini juga sekarang lagi booming, banyak sekali peminatnya. Namanya adalah Shibori, dan saya sudah bersama dengan Ibu Retno. Beliau ini adalah pengrajin, bisa dikatakan pengrajin begitu ya, pembuat Shibori yang ada di Kota Malang. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Mbak Citra. Sehat Bu? Alhamdulillah, tetap Alhamdulillah gemuk. Ya. Tetap gemuk. Kalau kita ngomongin gemuk sama Bu, saya juga iya ini. Kita nggak gemuk ya Bu, cuma seger gitu loh ya. Oke, Iya, Bu Retno betul. hari ini saya jalan-jalan ya ke sini Iya. mengganggu Bu Retno. Terima kasih Iya, atas waktunya terima sudah kasih meluangkan juga. begitu ya. Kemudian saya lihat di meja ini kan banyak banget ya kain-kain Shibori. Kemudian ada juga apa namanya? Kayaknya kita hari ini mau baking nih Sobat Mako ya. Spesial, bukan baking kue, tapi kita akan baking Shibori. Sebelum nanti kita baking Shibori, kita ke Bu Retno dulu. Saya mau nanya nih Bu Retno, masalah atau tentang Shibori ini. Banyak sekali kita tahu Shibori gitu ya. Shibori ini batik bukan sih? Ada yang bilang begitu. Iya, Apakah betul. batik atau bukan? Nah, gimana Iya. Bu? Ini Bu. Sebenarnya Shibori ini salah satu karya handicraft ya, handicraft yang memang awalnya itu kita import dari Jepang, Mbak Citra. Jadi ada beberapa teknik kalau kita mau murni mengatakan Shibori itu apa, sebenarnya Shibori itu adalah seni atau teknik melipat pada kain. Jadi mulai melipat, Betul. lalu menderujur, lalu mengikat, nanti juga ada teknik mencelup pada saat pewarnaan. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bilang itu Shibori, sebenarnya di Jepang itu memang yang apa ya, yang pakemnya itu ada 6 teknik: arasi, kumo, itajime, seka, sama komasu. Oke. Jadi itu teknik-tekniknya. Tapi berjalannya waktu, akhirnya Shibori ini cenderung bebas Mbak. Jadi kita bisa bereksperimen mau Teknik apa aja boleh bereksperimen begitu ya? mau mengikat kain, mau mencetak kain nanti menjadi motif seperti apa, itu akhirnya jadi lebih bebas. Cuma kalau teknik dasarnya itu memang ada 6 itu tadi. Pakemnya memang itu Iya, ya. betul. Mungkin kalau Sobat Mako yang ada di rumah juga Shibori gitu ya, mungkin paham gitu Shibori. Tapi mungkin bahasa lainnya bisa dikatakan jumputan nggak sih Bu? Iya, kalau di Indonesia yang udah banyak digunakan oleh para leluhur kita, kalau batik kan memang harus dengan canting ya. Ya, betul. Namanya batik itu pasti pakai canting. Kalau bukan pakai canting, yang kita mencanting dengan malam, lalu melorot, itu Betul. proses batik. Tapi kalau yang teknik ini yang diambil dari yang ada diadaptasi oleh Indonesia, itu salah satunya adalah jumputan, sasirangan, itu batik dari Kalimantan. Sasirangan itu dari Kalimantan. Sebenarnya tekniknya sama, cuman namanya berbeda. Iya, seperti betul, itu. betul, Oke. betul. Jadi Tekniknya mungkin setiap sama. daerah tuh punya nama-nama tersendiri ya Bu Iya, ya. iya. Oke deh kalau gitu. Nah Bu Retno, kira-kira hari ini kita mau baking apa nih? Kita mau bikin apa? Yang paling utama kalau kita mau praktek ya, kalau paling utama kita mau praktek untuk Shibori, itu harus mempergunakan kain yang berbahan dasar serat alam. Oh, Jadi ini kalau yang tipsnya ya. polister, kalau polister itu jelas nggak bisa. Jadi memang harus yang berbahan dasar alam, baik dari kayu maupun dari hewan. Jadi kayak berserat-serat gitu mungkin? Enggak, Atau kayak maksudnya gimana? dasarnya kalau dari hewan itu dari sutra kainnya. Oh, iya, Kalau iya, iya. kayu itu dari untuk nama kainnya namanya linen. Kalau dari kapas, serat kapas, nama kainnya adalah katun. Oh,
Jadi apakah ada perbedaan misalnya ketika kita menggunakan bahan dasar kainnya itu tidak seperti yang Bu Retno beritahu ya, kayak misalnya kayu atau apa-apa misalnya tidak bahan dasar itu, apa efek sampingnya? Kalau untuk shibori maupun batik ya, setahu saya harus mempergunakan kain yang berbahan dasar alam seperti yang saya sebutkan tadi itu, karena itu nanti mempengaruhi dalam penyerapan warna, Mbak Citra. Jadi warnanya bisa terserap sempurna, bisa masuk nggak iya ya, betul. Gitu ya. Kalau kita pakai bahan polister, warnanya nggak akan terserap sempurna. Oke, ya. Ini tips ya untuk Sobat Mako yang ada di rumah ya, dari Bu Retno kalau misalnya mau membuat shibori di rumah. Karena ini katanya Bu Retno tadi, Citra sempat ngobrol, ini mah gampang, ibu-ibu di rumah mah pasti bisa bikinnya, anti gagal, ibarat kata seperti itu. Tipsnya adalah harus pilih kain yang bahan dasarnya alam gitu ya Bu, bisa kain linen atau katun gitu ya, sutra yang berbahan dasar dari hewan, ini juga bisa. Oke, kalau gitu. Nah, untuk hari ini kita mau, kan tadi tekniknya banyak tuh Bu, pakemnya itu kan ada 6 gitu ya. Cuman yang untuk hari ini nih Bu Retno mau kasih tahu ke Sobat Mako yang ada di rumah gitu ya. Ini kita bikin yang apa Bu? Kita sekarang coba yang arasi ya, teknik arasi. Kita tekniknya dulu aja. Nanti untuk pewarnaannya setelah kita bikin tekniknya dulu, ya baru pewarnaannya. Jadi saya pilih tekniknya adalah teknik arasi. Arasi itu artinya badai. Jadi nanti motifnya itu bergelombang seperti badai. Waduh, seperti badai. Seperti apa ya ini ya? Saya jadi penasaran nih Sobat Mako ya. Soalnya seperti badai ya, kok agak-agak ngeri gitu ya. Bu, tapi ini ngomong-ngomong, untuk apa Bu timbangan? Kemudian betul. Kalau timbangan itu kita butuhkan untuk menakar pewarna yang dibutuhkan. Karena besar kecilnya kain juga nanti menentukan jumlah ada perbandingannya nggak Bu? Misalnya kayak kain 1 meter berarti warnanya harus sekian. Ya, ada seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya kainnya terlalu panjang, pewarnanya kita minim, jadi warnanya nggak maksimal, Mbak Citra. Blawur itu bahasa lainnya ya. Oke. Boleh deh kalau gitu kita boleh praktek ya Bu. Hari ini kita mau pakai warna apa Bu? Ini nanti coba ya, itu aja. Dipraktekkan aja. Boleh. Karena saya nanti mempergunakan warna naptol, Mbak. Apa itu? Naptol. Jadi untuk shibori ini ada 2 jenis pewarna, yaitu naptol dan remasol. Oke. Itu naptol itu, kalau saya lebih suka ke naptol. Saya shibori lebih banyak mempergunakan pewarna naptol karena banyak kelebihannya naptol. Dia jadi nggak mudah luntur, lebih tahan lama. Pewarnanya itu juga lebih pekat gitu loh Mbak. Warna-warninya itu jauh lebih pekat, seperti itu. Cuma kekurangannya naptol itu kita pada saat mencelup itu nggak langsung keluar warna seperti yang kita inginkan, Mbak Citra. Jadi harus nunggu dulu atau seperti apa? Jadi ada tahapan. Jadi untuk naptol itu ada 2 zat warna, yaitu naptol dan garam diasol. Jadi untuk pewarnaan nanti kita pertama kali masukkan ke naptolnya. Naptol dulu. Nah, ke naptolnya itu belum muncul warnanya. Jadi kita nggak akan tahu, misalkan kita kepingin merah nih. Kita celup di loh, kok warnanya jadi kuning ya? Kok nggak langsung merah? Nah, pada saat kita celup di naptol, setelah beberapa saat, kira-kira sampai 15 menit lah. 15 menit sampai setengah jam. Setelah itu kita angkat, kita peras, atus, lalu kita masukkan ke garam diasol. Jadi garam diasolnya itu nanti adalah pembangkit warnanya. Barulah muncul warnanya nanti setelah celupnya ke garam diasolnya. Seperti ini 2 ya, sudah dikasih 2 nih tips dari Bu Retno nih kalau misalnya Sobat Mako yang ada di rumah mau praktek bikin shibori gitu ya. Ya sudah Bu, nih Sobat Mako yang ada di rumah udah penasaran. Yuk kita bikin sekarang ya Bu ya. Ini kita coba untuk kerudung ya Mbak. Saya pakai katun Jepang. Pakai katun Jepang. Jadi pertama kali yang dipergunakan untuk mencetak ini adalah dengan namanya teknik arkodion. Arkodion itu teknik melipat kain dengan siksak bolak-balik. Kalau orang Jawa bilang itu apa itu namanya Mbak? Kalau di
di kain-kain jarit itu mewiru. Oh, mewiru. Seperti mewiru. Iya, Jadi kita melipatnya itu bukan begini. Bukan ke dalam tapi ke dalam dan keluar gitu betul. ya. Bolak-balik, bolak-balik. Itu bolak-balik. yang utama dulu, seperti itu. Jadi agar cetakannya nanti bisa keluar cantik, kita harus itu. Jadi kita bikin begini, kita wiru begini. Kalau untuk teknik arasi kita mempergunakan pipa. Oke. Boleh pipa apa aja. Nggak punya pipa, pakai botol aqua. Bisa juga. Ya, yang penting bentuknya bulat. Ya. Oke. Lalu kita gulung aja, Mbak. Oh. Jadi kita gulung aja gulung seperti di luarnya ini. seperti itu Iya, ya. Baik. Kita gulung begini. Lalu kita kalau mau pakai tali rafia, yang punya tali rafia di rumah mesti kan gampang dan murah, Mbak. Betul sekali. Pakai tali rafia kita ikat aja begini. Si Bori itu memang diikat gitu ya, Bu? Iya, tekniknya memang dengan mengikat. Dengan mengikat. Mengikat, melipat, nanti terakhir tadi mencelup. Jadi begini, kita putar aja. Dililitkan ya. Dililitkan. Ini membentuk apa nih? Badainya. Oke. Badai pasti berlalu. Karena tadi ini adalah motif arashi ya. Iya, betul. Kita ikat begini. Badai pasti berlalu, judul lagu ini ya. Kayaknya Bu Retno suka bernyanyi nih Sobat Maku ya. Setelah ini Mbak, sudah terbentuk ini, lalu sudah kita dililitkan. tarik ke bawah. Oke. Jadi setelah dililitkan, Dipadatkan. kita tarik. Ya, betul. Kita tarik ke bawah. Ya. Lalu kita gulung lagi. Digulung lagi sisanya ya. Iya, betul. Ini kita putar lagi. Puter lagi. Ini yang paling gampang. Gampang semua sebenarnya Mbak Citra. Semuanya gampang ya Bu, kalau udah terbiasa ya Bu. Kalau belajar awal-awal gagal mah wajar. Tapi ini katanya Bu Retno anti gagal loh Sobat Maku ya. Iya, anti gagal. Dalam di rumah. yang penting Mbak Citra ya, dalam seni itu nggak ada yang namanya gagal. Oke. Kalau kita bilang seni ya, seni apapun nggak ada namanya gagal tuh nggak ada. Iya. Udah itu bebas ya Bu, kreasi ya Bu ya. Berkreasi tanpa batas. Tanpa batas. Iya. Setelah itu apa Bu? Setelah ini rapat ya, dipastikan rapat, jangan sampai talinya terlepas. Kalau talinya terlepas, udah hilang cetakannya nanti. Motifnya udah motifnya ambiar gitu ya. Ambiar, iya betul. Jadi dipastikan terikat kuat. Setelah itu kita ke tahap pewarnaan. Kita pakai naptol, Mbak Citra. Pakai naptol tadi supaya warnanya lebih masuk, tidak luntur ya. Iya. Apa ini untuk naptolnya? Gini Mbak Citra. Untuk naptolnya itu biasanya saya standarnya dengan kain 2 meter. Dengan kain 2 meter itu naptolnya itu beratnya 10 gram. 10 gram. Untuk per 2 meter kain. Iya. Airnya 2 liter. Oke. Lalu untuk garam diasolnya itu standarnya 2 meter kain itu 20 gram. Ya. 20 gram garam diasol. Jadi seperti Jadi itu. mungkin Sobat Maku yang ada di rumah juga bisa diperkirakan gitu ya, kalau misalnya kainnya tidak 2 meter, berarti ya dikurangin setengah gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ini Mbak Citra ya, saya pingin warnanya pekat, boleh ditambah. Oh iya. Jadi ya suka-suka lah, suka-suka aja. Jadi nggak terlalu tapi patokannya itu berarti ya. 10 gram dan 20 gram. Iya, oke. Yuk kita praktekin dulu Bu. Iya. Sudah diikat. Taruh dulu. Kemudian sekarang, warnanya. Ini bantu apa Bu? Ini bantu ini Mbak. Oke. Belum. Nah udah. Nolkan dulu. Iya. Oke. Lalu kita timbang untuk naptolnya. Naptolnya dulu. Naptolnya saya pakai AS namanya. AS ya. Naptolnya AS itu seberat 10 gram kok. 10 gram. Iya. Ya. 10 gram. Monggo Mbak. Ya, saya akan bantu dulu 10 gram ya. Nah, ini sudah pas 10. Iya. 10 gram. Sudah, oke. Kita taruh dulu untuk naptol 10 gram. Yes. Kita tutup, ini berarti Mbak. sudah ya Bu? Ya sudah. Ini kita tutup. Terus apa lagi Bu? Lalu kita warnanya pakai biru. Oke. Pakai biru BB. Ini garam diasolnya pakai biru BB. Ini seberat 20 gram. 20 gram. Ya. Kita coba 20 gram. Ini masih 5.
Ya. Nah, pas Ya. sudah 20. 20 gram. Ini untuk garam diasol. Garam diasol. Ada lagi Mbak yang kelupaan tadi. Iya. Untuk naptolnya perlu ditambah soda caustic namanya. Soda caustic untuk Ini agak kegunaannya. bahaya. Karena soda caustic ini adalah mempermudah Heeh. naptolnya larut dalam air. Oke. Karena naptol itu susah larut dalam air, jadi harus dibantu dengan soda caustic. Cukup 5 gram aja. Jadi kira-kira 5 gram itu sekitar setengah sendok teh. Setengah sendok Iya, teh. Itu langsung. digabungkan di sini ya. dengan naptolnya. Naptolnya. Iya. Jangan sampai terbalik. Itu yang penting. Jangan buru-buru, Heeh. jangan sampai terbalik urutan pencelupannya. Karena kalau terbalik urutan pencelupannya warnanya nggak jadi, nggak keluar. Iya. Ditambah dulu ya, kira-kira setengah sendok teh ya Bu ya. Iya, setengah sendok teh segini. Oke, segitu. Oke, saya taruh begini. Tuh. Oke, sudah, Ya, udah siap semuanya. siap. Dan yang penting untuk naptolnya tadi yaitu AS 10 gram ditambah dengan soda caustic 5 gram. Ini dilarutkan dengan air panas. Air panas. Ya, Harus air panas harus. Kenapa harus air panas? Itu tadi. Jadi biar memudahkan Melarutkan. pewarna ini larut. Oke. Harus air panas. Lalu yang untuk garamnya, garam pembangkit warnanya tadi yaitu biru BB, ini dilarutkan dengan air dingin. Oh, di situ perbedaannya Iya, berarti ya. iya. Jangan terbalik. Nah, jangan terburu-buru, jangan terbalik, harus sesuai tahapannya Iya, supaya betul. hasilnya jadi oke. Oke. Ini air panasnya, Mbak. Heeh. Air panasnya harus benar-benar panas, Iya. mendidih, bukan hangat ya. Jadi itu tipsnya. Jangan sampai salah. Kita tuang di naptolnya. Iya. Ya, hati-hati karena untuk soda causticnya itu nanti agak meletup-letup. Waduh, tapi tetap aman kan ya Bu? Aman, aman. Cuma memang jangan langsung terhirup Oke, di depan. berbahaya. Jadi kita jarak jauh. Dan kalau Mbak. bikin jangan di dekat anak-anak kecil. Betul, Nah, betul, itu aja betul. ya. Yuk, Kita tuang ya. Airnya bismillah. berapa Bu? Kira-kira 200 gram. 200 Karena ini untuk melarutkan 200 aja. cc Mbak. berarti ya? Iya, Kita- 200 cc, Oke, maaf. oke, yuk. Heeh. Perhatikan, Oke. dia akan meletup-letup. Oh iya betul ya. Itu kan udah keluar tuh Sobat Mako ya. Letupan-letupannya itu ya. Oke. Warnanya memang agak kuning-kuningan gitu ya Bu ya? Iya, tiap naptol nanti pasti beda-beda. Oh Mbak. beda-beda. Iya, heeh. Nah, kita aduk. Diaduk dulu supaya larut. Iya, betul. Jadi memang gunanya soda tadi untuk melarutkan ya Iya, Bu? heeh. Betul, Ya. Mbak. Oke. Sini saya bantu ini, terus apa lagi Bu Oh. yang disiapkan sama Bu Retno? Kalau ini Citra, udah, dulu. ini yang pewarna apa namanya garam pembangkit warnanya tadi kita Iya. larutkan dengan air dingin. Dilarutkan dengan air dingin. Iya, Jadi iya. jangan terbalik ya Sobat Mako ya. Dilarutkan. Ini dengan boleh kan Bu saya pegang begini Iya, Bu? boleh, Mbak. Pokoknya tidak terlalu terhirup gitu. Ya, kita larutkan dengan air dingin. Kita Oke. aduk juga. Kita aduk supaya larut semua. Itu masih ada Mbak yang Iya, di sebelah bawahnya sini? ya. Ha. Ini memang harus semua harus larut ya Bu. Iya, betul. Oke, udah larut. Sudah. Kita siapkan 3 ember. Masing-masing kita isi 2 liter air dingin. Oke. Oke ya? Ya. Ini di Lalu- bawah sudah ada ya. Udah Kita siap boleh ya. agak geser ya Bu. Oke. Kita geser dulu ya Sobat Mako. Oke. Kalau tangannya nggak kepingin kotor, Mbak Citra, Iya. kita harus pakai sarung tangan. Boleh pakai satu-satu. Jadi bukan karena nanti di tangan seperti apa, enggak, cuman jangan takut kotor aja Iya, gitu ya. Tapi memang nanti di tangan akan meninggalkan noda, Mbak. Oh. Pastilah, pasti. Iya, Tapi iya, jangan iya. khawatir, untuk membersihkan tangannya kita pakai jeruk nipis. Oh, sudah bisa. Ya, dibersihkan pakai Jadi jeruk jangan nipis. takut kotor. Pasti. Sudah Bu. Terus Bu, Oke, ini dimasukkan Mbak Citra. yang ini dulu. Ya, Ini masukkan di dimasukkan ember di satu. sini. Iya, ha-ha. Kita masukin ya Bu. Ya, oke. Yes. Masuk. Wow. Yang ini pembangkit warnanya saya masukkan di sini. Ya. Oke. Oke. Diaduk-aduk. Tuh, Nah. warnanya udah keluar Oh, nih. iya. Tuh. Hati-hati. Baik. Oke, Setelah ada itu? 3 ember Mm-mm. yang disiapkan. Kain yang sudah kita ikat, kita masukkan dulu ke
Yang bersih. air ya bersih, Oke. air bersih. Jadi dipastikan air ini sudah terbasahi semua. Oh, Jadi dipastikan ini kainnya terbasahi. Jadi biar warnanya juga bisa masuk bisa sempurna. masuk ya. Iya. Oke. Setelah terbasahi sempurna, lalu kita masukkan ke naptolnya. Naptolnya. Naptolnya tadi AS. Ini juga dibasahi. Betul. Oh ini ya gunanya pakai sarung tangan tuh ya. Jadi Iya. kalau kita masuk ke situ kan warnanya nggak tercampur ya Bu. Sebisa mungkin Iya. harus terendam sebenarnya Iya, Mbak Citra. iya. Ini embernya saya Kebesaran ya Bu. Jadi nggak bisa terendam. Mungkin Sobat Mako yang ada di rumah kalau mau praktek, yang penting kainnya terendam air gitu ya, biar harus warnanya terendam bisa masuk. sempurna. Iya. Oke. Di larutan naptol ini kalau bisa kita diamkan sekitar paling cepat sekitar 15 menit. 15 menit. Setelah Terendam sempurna. terendam sempurna, semisal ini udah 15 menit ya. Semisal ini udah 15 menit Terus? terendam sempurna, kita biarkan dulu sampai atus. Sampai airnya ini ya Tidak berkurang, menetes. tidak menetes lah ya. Setelah atus kita masukkan ke Pewarnanya. pembangkit Oh, warna. pembangkit warnanya. Iya. Nanti jadilah warna ungu kalau nggak biru. Oh. Monggo Mbak. Oh, Nah, ya. Ungu ini ya, baru Bu. kelihatan Baru warnanya. muncul. Padahal ini tidak terlalu lama loh kita rendamnya Iya, ya. Coba kalau misalnya rendamnya sesuai dengan 15 menit seperti tadi Bu Fatma bilang, betul. otomatis warnanya makin Iya, cakep lagi iya nih, betul. ya. Ini bukan ungu sebenarnya sih kalau saya bilang ini biru dongker. Biru dongker, gelap ya Bu. Oke. Ini Oke. biru dongker. Setelah warna muncul, ini juga kita rendam paling cepat Mbak 15 menit juga. Sama ya, 15 menit ya. Lebih lama juga lebih baik. Lebih bagus lagi pasti. Kalau Setelah sabar, Mm-mm. jadi ini direndam dulu. Setelah ini tahapannya kita keringkan kira-kira 1 hari. Jadi Dengan? tanpa dilepas dulu ikatannya Oh, Mbak. tetap posisinya seperti itu. Posisi seperti ini, taruh di tempat teduh, biarkan dia sampai benar-benar Kering. bukan kering ya Mbak ya, kan mesti masih tetap sedikit basah ya. Tapi kan udah maksudnya warnanya benar-benar Udah udah masuk. iya masuk. Oke. Jadi kalau kita sekarang mencetaknya mewarnanya sekarang, kita buka ikatannya baru besok siang. Oh iya. Jadi memang Seperti warnanya itu. bisa masuk ya Sobat Mako. Jadi Iya. ini karena memang kita tidak bisa menunggu sampai besok seperti itu ya. Kita lihat yang sudah jadi saja ya. Iya. Ini kita lepas dulu, kita taruh di sini. Iya. Yuk kita balik lagi Bu ke singgasana kita. Yang perlu diingat juga penting Mbak Citra, Ya. untuk pewarna naptol ini tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Oh. Jadi kalaupun harus mengeringkan itu Iya. harus di tempat teduh. di tempat teduh suhu ruangan Iya, lah ya, betul. seperti itu ya. Kalau yang pewarna remasol itu kebalikannya, dia harus dengan butuh sinar matahari. iya, butuh panas. Jadi bedanya di Bedanya situ ya. seperti itu. Naptol Kalau dan juga remasol. Kalau remasol kita mewarna itu langsung terlihat warnanya, Mbak. Oh. Terlihat warnanya. Misalkan kita pingin merah nih, langsung terlihat warna merah, kita cetak, kita aplikasikan ke kainnya langsung merah. Muncul gitu, ya. heeh. Oke. Dan pengeringannya harus menggunakan sinar, Sinar matahari. matahari. Iya, betul. Bu, tadi ini di sini ada contohnya nggak sih Bu? Kalau Tadi kita bikin arasi ini contohnya ini, Mbak. badai ya. Nah, Dari bahasanya udah ngeri Badai sekali. pasti berlalu Badai ini. pasti berlalu. seperti ini Nah, jadinya. ini adalah hasilnya ya Sobat Mako ya. Dan cuman karena tadi kita memang tidak bisa melihat langsung ya, Iya, butuh proses betul. waktu. Tidak jauh beda, pokoknya hasilnya seperti ini. Ini adalah motif badai. badai. Oke, Iya. iya. Nah, ini saya yang lagi bikin nih, Mbak. Bikin Mbak Citra sekalian promosi ya. Nggak apa-apa ya. Boleh. Ya, penutup kita ya, closing Iya, kita betul. ya. Kita kan saya ada di Bagus wilayah banget motifnya. saya ada di wilayah Kecamatan Krojen, Ya. Kelurahan Kasin. Ya. Saya dimotivasi oleh Bu Lurah agar saya membuat produk Sibori yang bisa mewakili dari Kasin, Ya, Kelurahan Kasin. Kelurahan Kasin. Maka saya buatlah Sibori dengan huruf K, A, S, Oke. I, dan N. Oh iya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah ikonnya nanti Iya, ya. betul. Jadi ada ini Kasin. namanya. Kalau misalnya tanya dari mana? Dari kainnya sudah terjawab Kasin, Kasin, gitu iya ya. betul. Ini Sip, saya kasih luar hati biasa. nih, Mbak.
Oh, ada love-nya. Iya, ada Karena love-nya. bikinnya penuh cinta gitu ya. Iya, betul. Baiklah betul. kalau begitu. Keren banget ini Bu Retno ya. Terima Iya. kasih banyak loh Bu Retno. Kita udah diajain baking-baking ya. Mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan Bu Retno untuk Sobat Mako yang ada di rumah? Silakan. Iya, saya pinginnya bisa menginspirasi ibu-ibu walaupun sederhana sekali, saya pingin bisa menginspirasi ibu-ibu agar ibu-ibu punya kegiatan, agar ibu-ibu bisa berkarya, dan yang paling utama dari karya itu bisa menambah ekonomi. Seperti itu. Inci. Terima kasih banyak Bu Retno Iya, ya. sama-sama Mbak Pesannya Citra. memang ngena banget. Yang paling penting itu bisa menghasilkan cuan. Gitu yang paling penting. Ibu-ibu Iya. pasti begitu ya. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya, Sehat selalu Mbak. Bu Retno. Semoga Sama-sama. produknya makin banyak lagi motifnya. Kemudian Iya. juga penjualan makin meningkat seperti Amin, itu amin, ya. amin, amin. Oke, nah demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama Bu Retno ya. Dan tentunya saya sebentar lagi juga masih ada satu lagi nih. Kira-kira saya mau kemana gitu ya, mau jalan-jalan ke batik mana lagi? Penasaran? Tungguin aja ya, saya akan balik lagi. Nah, Sobat Mako masih bersama saya Vivin Citra yang pasti, dan kali ini adalah lokasi kedua saya jalan-jalan hari ini. Masih seputar batik, dan hari ini di Kecamatan Klojen, lebih tepatnya saya ada di Kelurahan Kauman. Sudah bersama pembatik Kelurahan Kauman, ada Ibu Mariati. Apa kabar Ibu Mariati? Alhamdulillah sehat luar biasa. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya. Kita ganggu ke sini ya Bu ya. Saya pengen nanya-nanya nih ya seputar batik. Ngomong-ngomong kalau Bu Mariati nih ya, membatik ini mulai sejak kapan Bu? Saya mulai 2 tahun ini, di masa pandemi ini saya buat batik ini untuk membatik. Jadi pandemi kemarin membawa berkah gitu ya, mengisi waktunya karena memang tidak diperkenankan beraktivitas di luar rumah, akhirnya digunakan untuk membatik. Luar biasa. Bu, ini ngomong-ngomong kalau yang dipegang ini batik apa Bu? Kalau batik ini batik eken ya, batik eken yang ada di kota. Kemarin Bu Wali menyarankan untuk membuat eken batik dari trembesi, bunga, dan daun. Oh, jadi ini ya Iya. motif, ini adalah motif trembesi seperti Iya, itu ya. iya. Ini sama seperti yang Cita pakai berarti ya? Iya. Oh, nih Sobat Mako ya, ini bisa Nah, dilihat. Buahnya juga, ini buah trembesi. Oh ini, Ya, oh dan ini coba. trembesinya. Yang ini adalah trembesinya, ini adalah buahnya, dan ini daun adalah dan bunga. daun dan bunga. Mungkin yang masih penasaran seperti apa bisa dilihat ya. Kalau ini adalah after, ini before-nya. Jadi before after seperti itu ya. Oke. Tapi ini batik tulis atau batik apa Bu? Ini batik tulis. Batik Asli tulis batik ya? tulis ini, ya. Karena batik tulis ini dengan malam, jadi dijadikan batik tulis. Kalau bukan sama malam, bukan batik tulis lagi. Oh gitu. Jadi cirinya seperti itu ya. Kalau penggunaan malam gitu ya untuk membatik itu berarti batik tulis seperti itu ya. Kalau misalnya tidak menggunakan malam itu berarti bukan batik seperti itu Sobat Contohnya Mako. seperti Sibori kan bukan batik. Oh. Sibori itu bukan batik. Iya. Kreasi batik lipat-lipat itu kan kain yang dilipat. Jumputan itu ya Bu ya. Oke. Dan lain dengan Batik yang tulis ya. Mungkin juga Sobat Mako yang ada di rumah juga bisa nanti membandingkan ya. Kalau yang batik tulis adalah seperti ini. Kalau Sibori yang jumputan itu adalah, ini di meja kan juga jumputan ya Bu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bu Mariati sendiri ngomong-ngomong, batiknya tuh lebih bikin batik apa aja sih Bu? Kalau saya untuk batiknya kreasi ya. Untuk batik tulis ini saya buat untuk ikon-ikon yang ada di kelurahan ya. Jadi saya berikan kepada kalangan RW ya. Karena saya juga narsum ada yang di sana. Oh, jadi selain membatik, Bu Mariati juga narsum gitu ya, mengisi workshop seperti itu. Oke. Untuk belajar bareng. Betul, membagi ilmu di Kelurahan Kauman sini. Berarti apa aja Bu? Kalau biasanya Bu Mariati lebih bikinnya apa? Saya lebih cenderung dari untuk bunga, untuk motif-motif lain yang membuat kita
kelihatan cantik gitu. Waduh, tapi tenang aja, tidak hanya perempuan aja ya. Ini kan juga laki-laki juga boleh kan pakai batik ya Bu ya. Jadi pasti ganteng-ganteng dan cantik-cantik juga seperti itu. Bu, sejauh ini kalau secara pesanan lebih banyak yang pesen itu motif apa Bu? Kali ini batik Malangan ya. Batik Malangan. Dan batik topeng itu Oh yang iya. seperti ini. Oh ini. Hijau. Nah kalau ini apa Bu? Ini Mohon batik maaf. juga. Ini batik juga ya. Ini sudah selesai belum sih Bu? Belum, Oh, ini kan belum? dasar, Bu. Oh, dasarnya aja udah bagus banget Sobat Mako, coba cek ya. Tuh kan warnanya sudah keluar kalau menurut Cita ya. Ini jadi belum selesai ya Bu? Belum, Ini mau belum bikin jadi. apa? Nanti ini saya dasar dengan warna hitam semua. Nanti kan kelihatan. Warnanya akan lebih nyala. Ya. Ini pesanan Bu? Ini cuman contoh-contoh aja. Oh contoh aja Bu, biasanya kalau motif yang seperti ini kan lumayan ya. Ya. Ini sekitar berapa Bu? 2 meter kayaknya? Lebih. Lebih ya. Ini butuh waktu berapa lama? Kalau batik itu sendiri kita tuh kalau sudah mahir itu 3 atau seminggu itu baru. Satu produk? Iya, satu produk. Batik tulis ya? Iya, batik tulis. Wow, oke, Iya. oke. Biasanya harganya sampai berapa Bu? Ya, 350 sampai 500. Oke. Iya, gitu. Sebanding ya dengan waktu pengerjaan, kemudian Iya. juga ini kan handmade ya Sobat Mako ya, jadi butuh yang namanya ketelatenan Iya. seperti itu. Jadi memang Batik sebanding. itu harus tenang ya. Harus Kalau tenang. tenang itu apa? Kita menetes. Jadi kalau saya itu batik saya itu banyak netes. Saya gunakan dengan batik ciprat. Jadi kita tidak membuang. Oh, betul. Iya, jadi- Ini adalah contohnya Iya. ya, Sobat Batik, Mako ya. Hanya ciprat. Jadi saya cipratkan sekalian. Sekalian lah ya, jadi bisa menghasilkan meskipun netes-netes di kainnya akibat biasanya kan memang dari cantingnya tuh kan Iya. netes-netes gitu ya Bu. Kalau tidak terpakai ya Bu, Oh, kan buang eman. iya, betul, betul. Jadi saya gunakan ciprat sekalian. Sekalian ternyata motifnya juga bagus gitu loh Sobat Matko. Jadi dikomben ya antara batik tulis sama dikasih ciprat, motif ciprat seperti itu. Bu, selama ini kan sudah membatik, kemudian jadi narasumber juga gitu. Kalau Bu Mariati sendiri melihat gitu ya, antusias khususnya yang ada di Kelurahan Kauman tentang batik ini seperti apa? Antusias sekali semuanya, pinginnya belajar dan belajar. Saya selalu siap untuk belajar bareng bersama mereka. Jadi saya ilmu saya harus saya berikan. Buat apa ilmu kita bawa sendiri? Betul Jadi saya sekali. berikan. Pahalanya lebih banyak ya kalau gitu ya menyebarkan ilmu seperti itu. Kalau biasanya nih Bu, selama membatik nih ya, baik itu jumputan, kemudian batik tulis seperti ini gitu ya kan icon-icon yang dibikin seperti itu. Apa kendalanya Bu? Kendalanya itu biasanya itu di pemasaran ya. Karena kita itu kan banyak sekali ya. Jadi ini mau dilarikan kemana? Jadi untuk saran saya, untuk MKM ini ya, untuk dari warga setempat dulu, baru kita keluar. Jadi kan banyak pemasukan juga. Betul. Kalau Bu Mariati sendiri pesanannya lebih banyak gimana Bu? Media sosial atau langsung datang ke rumah atau bagaimana? Kalau dari saya itu lebih cenderung di pelatihan ya. Oh, jadi bawa gitu ya Bu. Iya. Sekalian pelatihan, sekalian jualan seperti itu ya. Luar biasa kalau gitu, betul. Tadi kan bikin motif ikon Malang ya, ada Trembesi, kemudian ada topeng Malangan ya Bu ya. Itu kan banyak banget digunakan ya seperti Bapak. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong saya mau nanya, ini apa Bu? Kalau ini adalah pewarna batik ya. Pewarna batik. Iya. Oh, Pewarna kuning. batik ini saya menggunakan batik Remasol. Oke. Kenapa Remasol? Karena dia punya warna yang pekat sekali ya. Kita bisa membuat warna menjadi jreng, tidak luntur lagi ya. Kalau saya pribadi membuat batik pewarna batik naktol atau lainnya, saya jamin itu luntur. Kalau ini Remasol tidak luntur. Oh,
Oh jadi warnanya tuh kayak gini ya Bu. Ya. Saya pikir tuh kalau misalnya warnanya merah berarti serbuknya juga warnanya merah. Kalau misalnya ya, coklat ini tapi cenderung malah kayak warna gelap semua ya Bu ya. Ya. Oh biasanya kalau seperti ini itu dikombinasikan merah kan saya pikir warnanya merah serbuknya, ternyata enggak ya. Ini warnanya lebih gelap kalau menurut Citra. Bu biasanya kalau memadukan warna gitu ya, kan biasanya tuh ada tuh ya pembatik yang mungkin dia, oh saya ikonnya tuh saya sukanya warnanya ini. Jadi kalau orang pakai batik ini pasti tahu, oh bikinan ibu ini karena warnanya cenderung ini dan ini. Kalau Bu Mariati gitu juga atau seperti apa? Iya, seperti itu. Karena peminat itu banyak yang minta ada batik blok ya. Namanya Batik blok itu apa Bu? Semua blok semua warna satu. Oke, Satu warna. Blok itu satu warna. Kalau lain-lain kita bisa memadukan antara warna merah dan kuning menjadi orange. Ya, kita nanti di sini di batik ini bisa bermain. Bermain di batiknya ini. Jadi kecantikannya ada di situ nanti. Oke, jadi kalau nyampurnya itu bukan semua campur warnanya dicampur, tapi nanti pas di kainnya gitu ya Bu ya. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Mako ya. Kenapa warnanya bisa? Nah kalau dilihat ini kan gradiasi warnanya ada hijau, kemudian ada merah pekat seperti itu gitu ya. Ternyata memang kombinasi warna seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Mariati. Wah, oke, luar biasa. Berarti sekarang ilmunya makin banyak ya Sobat Mako ya. Kita udah jalan-jalan ke pembatik yang ada di Kota Malang, jadi sudah banyak yang tahu. Mungkin yang terakhir nih Bu Mariati, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mako yang ada di rumah? Harapannya apa? Monggo silahkan. Harapan saya untuk teman-teman semua untuk mengembangkan batik ini dan untuk prestasi-prestasi yang belajar membatik ya. Ini saya pengen untuk UMKM yang ada di Kota Malang menjadi tambahan ekonomi keluarga begitu. Oke, jadi bisa dilakukan di rumah gitu ya Bu ya. Ini kan nggak butuh harus pergi kemana-mana gitu ya Bu Mariati. Seperti tadi Bu Mariati bilang bahwasanya memanfaatkan pandemi itu dengan salah satunya adalah membatik. Selain mengisi waktu juga kreativitas bisa mendapatkan income tambahan untuk perekonomian keluarga ya. Terima kasih banyak Bu Mariati atas waktunya. Citra doakan ya semoga makin laris, kemudian juga makin bisa menyebarkan ilmu-ilmu ke tempat-tempat yang lain tentang batik ini. Sehat terus Ibu. Ya, terima kasih banyak. Nah, demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama Ibu Mariati ya, yang pastinya masih tentang batik, di mana kita sebagai kaum milenial hendaknya bisa melestarikan batik ini supaya batik ini tetap terjaga dan tidak diakui oleh negara lain. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.